Awal Bitcoin, Satoshi Nakamoto kemudian menambang 1 juta BTC dan menghilang. Halo semuanya, selamat datang di Bintalogi Channel, tempatnya bagi para pencinta teknologi dan inovasi terbaru. Di video kedua playlist Bitcoin Bintalogi Channel, kita akan membahas tentang sejarah awal kemunculan Bitcoin. Mari kita bahas bersama. Bitcoin adalah mata uang digital terdesentralisasi yang diciptakan oleh seseorang dengan pseudonym Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Pseudonym artinya nama samaran atau alias yang digunakan seseorang untuk menyembunyikan identitas asli mereka. Hingga saat ini belum ada yang bisa membongkar identitas sebenarnya dari Satoshi Nakamoto. Bitcoin sendiri tidak lahir serta-merta. Pada dasarnya, inovasi Satoshi Nakamoto dibangun dari literasi mata uang digital sebelumnya. Ada beberapa upaya untuk menciptakan mata uang digital yang menjadi fondasi bagi kemunculan Bitcoin. 3 upaya utama yang sering disebut adalah BitGold oleh Nick Szabo, DigiCash oleh David Chaum, dan Resable Proof of Work yang dikembangkan oleh Hal Finney. Berikut akan dijelaskan ketiga mata uang digital awal sebelum Bitcoin tersebut. Pertama, BitGold. BitGold adalah sebuah proposal untuk sistem mata uang digital yang diajukan oleh Nick Szabo pada tahun 1998. Konsep BitGold didasarkan pada ide bahwa mata uang harus memiliki nilai intrinsik dan dibangun di atas sistem kriptografi yang kuat. BitGold menggunakan serangkaian protokol kriptografi untuk menciptakan mata uang digital yang terdesentralisasi. Namun, BitGold tidak pernah diimplementasikan sepenuhnya dan hanya menjadi konsep teoritis. Kedua, DigiCash. DigiCash didirikan oleh David Chaum pada awal tahun 1990-an sebagai sistem pembayaran digital yang terdesentralisasi dan anonim. DigiCash menggunakan teknologi kriptografi untuk memberikan anonimitas kepada pengguna dalam transaksi online. Meskipun DigiCash memiliki beberapa keberhasilan awal dan mendapatkan dukungan dari institusi keuangan, namun pada akhirnya perusahaannya menghadapi kebangkrutan pada tahun 1998. Isu-isu hukum dan masalah keuangan menjadi hambatan utama bagi perkembangan DigiCash. Ketiga, Resable Proof of Work. Hal Finney, seorang kriptografer yang aktif dalam komunitas kriptografi, mengembangkan konsep Resable Proof of Work, disingkat RPO pada tahun 2004. RPO adalah sistem yang memungkinkan pengguna untuk memverifikasi transaksi dengan menggunakan bukti kerja yang dapat digunakan kembali. Meskipun RPO adalah langkah penting menuju mata uang digital, namun masih memiliki kelemahan, termasuk masalah double spending. Isu utama dari mata uang digital ini, termasuk BitGold, DigiCash, dan RPO, adalah kesulitan dalam menyelesaikan masalah double spending dan masalah Byzantine General. Double spending adalah masalah di mana seseorang dapat mengirimkan koin digital yang sama lebih dari sekali. Sementara masalah Byzantine General adalah tantangan dalam mencapai konsensus di antara pihak-pihak yang tidak terpercaya. Satoshi Nakamoto berhasil menyelesaikan kedua masalah ini dengan merancang Bitcoin, yang menggunakan teknologi blockchain dan mekanisme konsensus proof of work untuk mencegah double spending dan mencapai konsensus di antara semua node dalam jaringan tanpa memerlukan otoritas pusat. Ini menjadi salah satu inovasi paling revolusioner dalam dunia keuangan modern. Dengan Bitcoin, Satoshi Nakamoto menghadirkan mata uang digital pertama yang berhasil mengatasi tantangan-tantangan krusial yang dihadapi oleh upaya-upaya sebelumnya. Tujuan utama dari penciptaan Bitcoin adalah untuk menciptakan sistem transaksi digital yang tidak membutuhkan pihak ketiga. Lalu, pada tanggal 31 Oktober tahun 2008, white paper Bitcoin dirilis dengan judul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, dikirim ke kelompok mailing list kriptografi. White paper ini menjelaskan Bitcoin sebagai sistem mata uang digital yang memfasilitasi transaksi P2P yang tidak membutuhkan pihak ketiga. Seperti yang kita tahu, Bitcoin menggunakan blockchain dan mekanisme konsensus proof of work untuk menciptakan jaringan terdesentralisasi. Satoshi Nakamoto menambang blok pertama Bitcoin yang dikenal dengan istilah Genesis Block dan menyematkan pesan
The Times, 3 January 2009. Chancellor on brink of second bailout for banks. Pesan ini merujuk pada judul berita di The Times tentang rencana pemerintah Inggris menyelamatkan bank dari kebangkrutan. Pesan yang ditinggalkan Satoshi merupakan jejak penting karena ia mencerminkan motivasi dibuatnya Bitcoin, menciptakan sistem ekonomi alternatif yang tidak memerlukan kepercayaan terhadap institusi tersentralisasi seperti bank dan pemerintah. Pada awalnya, minat masyarakat dalam mengoleksi mata uang kripto sangat kecil. Namun seiring waktu, Bitcoin dan mata uang kripto lainnya memperoleh eksposur yang lebih luas di tengah masyarakat. Tahun-tahun awal 2010-an menjadi titik balik Bitcoin. Banyak orang mulai menjadi miners untuk mendapatkan kepingan Bitcoin. Transaksi pertama Bitcoin sendiri terjadi antara Nakamoto, sang pendirinya, dan pengguna awal Bitcoin pada Januari tahun 2009. Pada tanggal 22 Mei tahun 2010, Laszlo hanya membeli 2 buah pizza dari Papa John's menggunakan 10.000 BTC. Transaksi Laszlo ini kemudian populer sebagai Bitcoin Pizza Day karena ia merupakan transaksi komersil Bitcoin pertama. Pada saat itu, harga 1 BTC bahkan tidak mencapai $1. Transaksi pertama di jaringan Bitcoin adalah Satoshi Nakamoto yang mengirimkan 10 BTC ke Hal Finney. Hal Finney menjadi kontributor paling awal terhadap jaringan Bitcoin dan ia salah satu dari sedikit orang-orang yang langsung berhubungan dengan Satoshi Nakamoto. Selain itu, Finney juga menjadi bagian dari beberapa pengembang yang menggunakan Bitcoin. Jangan lupa, Finney adalah pencipta Resable Proof of Work yang merupakan salah satu dari 3 mata uang digital sebelum Bitcoin yang gagal. Wajar muncul kecurigaan jika Finney adalah Satoshi Nakamoto. Bagaimana menurutmu? Pada era awal Bitcoin, Satoshi Nakamoto kemudian menambang 1 juta BTC dan menghilang, membawa semua Bitcoin yang ia miliki. Tapi ini tidak sepenuhnya akurat. Informasi lain menyebutkan bahwa memang Satoshi Nakamoto adalah penambang pertama Bitcoin dan diduga memiliki sekitar 1 juta Bitcoin yang telah ditambang pada tahap awal pengembangan Bitcoin. Hal ini bisa dilacak melalui website bitcointalk.org. Namun, Satoshi Nakamoto secara bertahap mengurangi keterlibatannya dalam proyek Bitcoin seiring berjalannya waktu. Pada tahun 2010, Nakamoto secara resmi menyerahkan pengembangan proyek Bitcoin kepada komunitas yang lebih luas dan menghilang dari perhatian publik. Identitas asli Satoshi Nakamoto tetap menjadi misteri hingga saat ini, dan tidak ada informasi yang pasti mengenai keberadaan atau keberlangsungan hidupnya setelah itu. Pada bulan April tahun 2013, seorang peneliti bernama Sergio Damian Lerner menunjukkan bukti bahwa sekitar 1 juta Bitcoin awal yang ditambang oleh Nakamoto masih belum bergerak, sehingga mendukung asumsi bahwa Nakamoto mungkin telah menyimpannya. Meskipun demikian, tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa Nakamoto secara pribadi mengambil semua Bitcoin tersebut dan kemudian menghilang. Penelitian Sergio bisa dilihat di blog pribadinya bitslop.wordpress.com. Sejak saat itu, komunitas Bitcoin terus menghormati warisan dan kontribusi Satoshi Nakamoto dalam menciptakan Bitcoin, meskipun identitasnya tetap menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Namun, penting untuk diingat bahwa Bitcoin juga memiliki risiko. Harganya sangat fluktuatif dan nilainya dapat berubah dengan cepat. Jadi, jika Anda berencana untuk berinvestasi dalam Bitcoin, penting untuk melakukan riset yang teliti dan memahami risikonya. Semoga ini bisa menambah referensi kalian terkait Bitcoin. Segera tingkatkan pemahaman Anda tentang NFT, blockchain, cryptocurrency, dan Web3. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Bintalogi Channel. Terima kasih telah menyertai kami dalam perjalanan ini.